dalam ilmu hubungan internasional yang berfokus pada hubungan antar manusia, negara, dan juga lingkungan. Green Theory ini muncul dalam kajian hubungan internasional dan teori politik lingkungan yang menempatkan isu-isu lingkungan sebagai pusat analisis seperti ekologi, keadilan ekologis, dan juga keberlanjutan. Jadi, Green Theory ini bukan hanya sebagai sub-isu tambahan. Green Theory ini juga memiliki beberapa poin utama. Yang pertama, Green Theory ini menentang pendekatan tradisional, teori tradisional HI, seperti realisme dan neoliberalisme, yang state centris ya, dan mengabaikan kondisi ekologis global. Green Theory juga memiliki orientasi normatif, seperti misalnya memperluas siapa yang berhak mendapat perhatian, termasuk alam dan generasi yang akan datang. Green Theory ini merupakan nilai intrinsik alam, bukan hanya sebagai sumber manusia. Dan juga Green Theory menyoroti isu seperti keamanan ekologis, keadilan antar generasi, hubungan manusia dan alam, pembangunan lestari, dan bagaimana negara serta lembaga global merespon krisis lingkungan. Boleh di next slide? Baik, selanjutnya adalah sejarah. Kita mungkin bisa dibilang Green Theory ini adalah sejarah yang baru atau belum terlalu lama. Pertama dari tahun 1970-an, berawal dari kesadaran lingkungan global. Isu lingkungan ini mulai dianggap penting dalam politik global setelah laporan Image to Growth dan Club of Rome tahun 1972 dan konferensi Stockholm tahun 1970 tentang lingkungan hidup. Pada tahun ini fokusnya adalah dampak industrialisasi, polusi, dan juga eksploitasi dalam masa depan bumi. Sehingga mulai muncul pandangan bahwa sistem internasional tidak bisa hanya berorientasi kepada ekonomi dan militer seperti tadi saya sebutkan, realisme dan liberalisme. Selanjutnya tahun 1980 lahir gerakan Green Politics. Muncullah partai-partai hijau di Eropa seperti German Green Party, dan dalam dunia akademik juga lahir gagasan Green Political Theory yang menggabungkan etika lingkungan dengan politik global. Teori ini mengkritik realisme dan liberalisme karena mengabaikan keterbatasan ekologis bumi. Sejak tahun 1990-an, mulailah integrasi kajian hubungan internasional. Para akademisi seperti Robin Eckersley, ya, para pendiri-pendiri Green Theory, Andrew Dobson dan Brian Baxter mengembangkan Green Theory of International Relations. Pada tahun 1990-an, fokus pada konsep ecological justice, global responsibility, dan sustainability ini dikembangkan. Dan teori ini mulai diakui sebagai cabang critical theory dalam HI, yang membuat Green Theory ini sejajar dengan feminisme dan postkolonialisme. Selanjutnya, pada tahun 2000-an, Green Theory ini menjadi isu lingkungan menjadi agenda global, yang dimana agenda global tersebut ditandai dengan terjadinya penguatan perjanjian internasional seperti Kyoto Protocol tahun 1997 dan juga Johannesburg Summit tahun 2002. Dan Green Theory ini digunakan untuk menganalisis kebijakan lingkungan global dan peran organisasi seperti UNEP dan IPCC dalam skala internasional, teman-teman. Dan tahun 2010-an menyoroti krisis iklim dan Green Theory modern. Teori ini berkembang menjadi analisis atas diplomasi iklim atau climate diplomacy, dan juga keamanan lingkungan atau environmental security dan green governance. Dan muncullah pandangan baru bahwa hubungan antar negara harus mempertimbangkan batas ekologis planet atau planetary boundaries. Dan terakhir tahun 2020-an, pendekatan planetary politics ini mulai masuk ya, teman-teman. Green Theory masuk ke tahap baru, yaitu planetary politics yang melihat bumi sebagai satu sistem politik ekologis. Dan pada tahun ini juga pendekatan ini didukung oleh akademisi seperti dari Turki, akademisi dari Turki yang menanam ada dari Green Theory, ada juga pemikir yang non barat seperti namanya Buhari Gomes dan juga Dickman, yang menekankan bahwa politik global harus berorientasi pada kelangsungan planet, bukan hanya negara. Jadi Green Theory ini lahir dari keprihatinan terhadap krisis lingkungan, teman-teman, terutama krisis lingkungan global ya, dari tahun 1970-an
Green teori ini berevolusi dari gerakan politik hijau menjadi teori kritis dalam tim HI yang menempatkan bumi sebagai akar utama, bukan hanya negara. Next slide. Baik, ini adalah tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, Robin Eckersley dengan Ecological Democracy and Green Theory. Lalu ada Andrew Dawson, ecological dengan gagasan ecological citizenship. Ada Simon Haywood yang dengan dia mengembangkan nilai intrinsik yang tadi saya sebutkan di awal. Juga ada Harry Jones yang mengembangkan gagasan planetary politics yang berakhir-akhir ini. Boleh di slide. Baik, selanjutnya akan dilakukan rekan saya, Safiara. Oke, selanjutnya ada asumsi dasar. Yang pertama itu lebih menekankan global daripada internasional. Di sini yang dimaksud adalah pentingnya komunikasi global dianggap krusial untuk menyebarluaskan nilai dan tindakan keberlanjutan serta menghubungkan komunitas-komunitas lokal di seluruh dunia yang memiliki hak untuk mengelola sumber daya mereka secara mandiri. Dalam hal ini, mereka tuh menekankan pentingnya komunitas global yang diperlukan untuk mengawasi sumber daya alam. Lalu selanjutnya, dimulai dari pemahaman implisit bahwa praktik manusia saat ini dalam beberapa hal tidak sinkron dengan dunia non-manusia. Yang dimaksud adalah di sini adanya ketidaksinkronan tercermin pada ketidakmampuan praktik manusia untuk menyesuaikan diri dengan hukum alam bagi dunia manusia. Misalnya, adanya sistem kebijakan negara yang berbasis kedaulatan teritorial itu tidak memperhitungkan batasan dan keterhubungan ekologis yang sifatnya lintas batas negara. Lalu selanjutnya ada menekankan bahwa praktik modern yang didukung oleh sistem kepercayaan filosofis selanjutnya menekankan bahwa praktik modern yang didukung oleh sistem kepercayaan filosofis antroposentris telah kritis dalam menyebabkan krisis lingkungan. Di sini dimaksud bahwa antroposentris itu telah menjadi akar penyebab berbagai krisis lingkungan seperti kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, serta perubahan iklim. Jadi Green Theory itu mengkritik paradigma dan menekankan bahwa praktik pembangunan dan konsumsi yang mengabaikan keseimbangan ekologis itu harus diubah. Oke, boleh di next. Selanjutnya itu ada nilai-nilai. Yang pertama, kesadaran dan keberlanjutan ekologi. Itu menempatkan lingkungan sebagai pusat perhatian dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem untuk keberlangsungan hidup semua makhluk. Lalu selanjutnya ada keadilan sosial dan kesetaraan. Hal ini menekankan pentingnya distribusi manfaat dan beban lingkungan secara adil, termasuk memperhatikan keadilan sosial dalam konteks global. Lalu ada desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman. Hal ini mendorong pemerintahan yang lebih lokal dan penghormatan terhadap perbedaan budaya dan ekologis sebagai bagian dari pendekatan berkelanjutan. Lalu yang terakhir ada nilai ekosentrisme yang menolak dominasi manusia atas alam atau antroposentris tadi dan memandang bahwa alam dan semua makhluk hidup memiliki nilai intrinsik yang harus Selanjutnya ada klasifikasi teori. Yang pertama itu ada green political economy atau ekonomi politik hijau. Teori pendekatan itu menyoroti bagaimana struktur ekonomi kapitalis modern itu menjadi akar krisis kritik terhadap pertumbuhan ekonomi eksponensial yang tidak berkelanjutan dan ketidakadilan struktural yang muncul dari sistem ekonomi global. Lalu selanjutnya ada green cosmopolitanism atau kosmopolitanisme hijau, di mana pendekatan itu menempatkan norma-norma baru bagi keadilan lingkungan dan demokrasi hijau di semua level pemerintahan. Hal ini tuh mengaitkan dengan teori kritis dan juga etika kosmopolitan mengenai tanggung jawab global atas masalah lingkungan. Lalu selanjutnya ada pendekatan kritik terhadap rasionalisme, di mana Green Theory ini itu menolak pendekatan rasionalisme tradisional dalam hubungan internasional yang hanya berfokus pada kekuatan material dan kepentingan negara. Dan pendekatan itu justru menawarkan yang lebih normatif dan interdisipliner termasuk aspek-aspek lingkungan dan sosial. Lalu yang terakhir ada ekosentrisme, di mana pendekatan ini tuh menolak pandangan human-centered atau anthropocentric tadi
dan yang menempatkan nilai warna etis merah, pada yang alam, etis serta semua tulisannya. makhluk hidup fokus pada hubungan etis antara manusia dan alam sebagai landasan teori. Ada yang satu yang tembar yang warna merah di Nabuah tuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke. teman saya. Baik, yang terakhir adalah studi kasus, yaitu studi kasusnya salah satunya ada Paris Agreement 2015, teman-teman. Nah, Paris Agreement pada tahun 2015 sebenarnya latar belakang dengan isu iklim, yang dimana tujuannya membatasi kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius dan berupaya menahan hingga 1,5 derajat Celcius dibandingkan masa praindustri. Jadi jangan sampai Kakak tutup pintu nanti dia masuk kucing. Kakak nanti dia masuk kucing. 2 derajat Celcius. 190 negara menandatangani perjanjian ini, teman-teman. Dan hal ini menunjukkan bahwa global untuk menarik perubahan iklim itu sangat sekali. Dan jika kita menganalisis berdasarkan green theory, analisis partikel green theory, kita bisa menggunakan pendekatan planet center. Dengan green theory ini melihat perjanjian ini sebagai langkah menuju politik berbasis berdasarkan planet yang diperuntukkan kepada kepentingan nasional. Selanjutnya, dengan adanya tanggung jawab global, sejalan dengan konsep global ecological responsibility, semua negara baik kaya atau miskin memiliki kewajiban bersama menjaga ekosistem bumi, dan juga dengan pada aspek keadilan antar generasi, kebijakan ini melindungi hak generasi mendatang agar tidak menanggung beban akibat kerusakan iklim yang ada pada masa kini. Dan bukan hanya itu, jika dilihat dari perspektif green theory dan juga dengan studi kasus perjanjian Paris atau Paris Agreement ini, kami kritik green theory itu banyak negara masih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi dibanding pengurangan emisi, dan juga implementasi sukarela nationally determined contribution. Implementasi sukarela ini juga terlalu lemah dari sudut pandang ekologis. Jadi berdasarkan green theory, Paris Agreement adalah simbol transisi, teman-teman, dari politik negara sentris menuju ke politik ekologis global. Nah, meski masih menghadapi banyak kendala ya dalam penerapan keadilan lingkungan secara menyeluruh, tapi green theory berperan penting untuk saat ini dengan keadaan iklim global yang ada pada saat ini. Boleh ini. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Dan jika ada pertanyaan silakan, dan dari ala Odo juga silakan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Di bagian slide yang langsung aja, Mas. ini di bagian slide yang toko-toko itu ada toko yang bernama Andrew Dobson yang menyatakan tentang ecological citizenship. Itu maksudnya itu apa ya? Oke. Jadi dari tokoh Andrew Dobson ini adalah akademisi dari Inggris, dan Andrew Dobson ini sebuah penulis Green Political Thought tahun 1990. Di dalam buku itu dia memperkenalkan konsep ecological citizenship, Marcel. Nah, ecological citizenship ini apa? Ecological citizenship ini adalah artinya warga negara punya tanggung jawab ekologis global. Jadi nggak cuma perjanjian antar negara dan negara bertanggung jawab, tapi semua warga negaranya, bahkan sampai warga negara yang juga punya tanggung jawab ekologis global. Begitu, Mas. Oh, jadi jadi ibarat kayak setiap warga negara harus mendukung negaranya sendiri, kayak orang Indonesia harus mendukung Indonesia. Kan ini kita adalah warga negara bumi, jadi kita semua harus saling bersama mempedulikan sama bumi ya, kayak gitu. Iya, betul. Jadi tidak cuma perjanjian antar negara saja, tapi warga negara juga harus ikut andil dalam ecological green politik. Iya. Ya, makasih ya. Ya. Baik. Teman-teman, ada lagi pertanyaan lingkungan?
hubungan internasional. Nah, sebenarnya teori ini tuh adalah teori yang menekankan pada bagaimana seharusnya hubungan yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungan tempat dia hidup. Kenapa kemudian teori ini menolak pandangan realisme gitu ya? Karena teori ini memandang atau berpikir atau berasumsi bahwa gara-gara negara lah kemudian lingkungan itu menjadi rusak. Apa faktanya? Dengan adanya investasi asing, dengan adanya pengerukan pengerukan emas, pengerukan tambang dan lain-lain, sehingga lingkungan itu menjadi rusak seperti itu. Kenapa menentang juga neoliberal? Karena memang ternyata hasil-hasil lingkungan itu dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menjadi kepentingan ekonomi. Misalnya terjadi penebangan pohon yang dijadikan kertas gitu kan, dan lain-lain gitu, sehingga teori ini bisa juga dikatakan sebagai bagian dari critical theory karena melihat bahwa perilaku negara dan perusahaan itu terlalu membabi buta dalam memanfaatkan lingkungan gitu. Namun yang sepertinya kurang dibahas dengan lengkap oleh kalian itu adalah tentang apa perbedaan signifikan antara antroposentrisme dan ekosentrisme dalam green theory gitu. Nah, sebenarnya ada satu perspektif lagi dalam green theory ini gitu. Mungkin kalian bisa baca bukunya di International Relation gitu ya, .ir.info gitu. Itu ada namanya perspektif post-human gitu. Jadi kalau antroposentrisme itu kan pemikiran yang dimana lingkungan itu memang sudah ada apa adanya, jadi memang harus dimanfaatkan sedemikian rupa untuk bisa gitu ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan manusia. Jadi mau rusak mau apapun itu sudah bagian dari budaya manusia, sudah jadi bagian dari semacam sudah ditakdirkan seperti itulah gitu. Ekosentrisme itu lebih menekankan pada bagaimana gitu ya ekonomi ini lingkungan ini dapat mendukung ekonomi, tetapi ada upaya-upaya untuk menciptakan pembaharuan, misalnya seperti kegiatan-kegiatan Paris Agreement gitu ya, sebagai upaya pembaharuan. Misalnya ada kebijakan lingkungan, itu bagian dari ekosentrisme gitu. Namun ada perspektif namanya post-human, di mana post-human ini menekankan pada peran semua aktor, baik itu negara, baik itu lingkungan gitu ya. Lingkungan ini baik benda mati maupun benda hidup itu memiliki kesempatan yang sama, memiliki harapan yang sama, memiliki memiliki semacam bisa dikatakan sebagai hak yang sama untuk bertahan di dunia gitu. Karena menurut post-human ini gitu ya, setiap benda-benda yang ada di dunia gitu ya, di lingkungan ini gitu ya, di bumi itu sebenarnya punya peran masing-masing untuk menciptakan keseimbangan global gitu. Ketika misalnya gitu ya, ketika gunung dikeruh, kemudian laut dijadikan ini misalnya bangunan dan lain-lain, pemikiran ini itu kan seharusnya dalam perspektif ekosentrisme itu tidak masalah gitu kan, antroposentris. Tetapi dalam post-human itu akan menciptakan masalah, karena menurut pemikiran ini itu yang namanya semua biota atau makhluk-makhluk yang ada di dunia, yang ada di lingkungan,
itu akan memiliki kontribusinya masing-masing dan akan menciptakan keseimbangan global. Dalam ilmu biologi disebut dengan disebut dengan keseimbangan ekosistem gitu. Nah, makanya kalau kalian baca handbook hubungan internasional gitu ya, green theory ini kan bagian dari ekologi. Ekologi itu berangkat dari ilmu biologi sebagai salah satu ilmu yang tertua di dunia. Makanya salah satu ilmu eksakta yang membangun ilmu HI itu adalah ilmu biologi. Makanya mungkin barangkali muncullah istilah-istilah green theory ini sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan keseimbangan lingkungan dalam hubungan internasional gitu. Nah, terkait tentang Paris Agreement sebagai upaya dari menciptakan keseimbangan lingkungan tadi, tentunya ini sesuatu yang positif gitu, sebagai upaya negara-negara untuk menekan adanya panas bumi gitu kan. Ada perjanjian UNFCCC, IPCC dan seterusnya, sehingga perjanjian Paris ini itu dapat menekan terjadinya emisi karbon. Bahkan di tingkat-tingkat kota pun gitu ya, itu sudah ada kebijakan-kebijakan lingkungan yang berorientasi agar menjaga kestabilan lingkungan. Bahkan kalau lebih lanjut, kalian bisa baca buku Global Climate Change yang juga ada di internationalrelation.ir.info gitu. Di situ ada juga buku yang terbit 2023 tentang Global Climate Change gitu. Nah, ekologi gitu ya dan ekonomi itu memiliki pemikiran yang sama, berasal sama-sama dari kata ekologos ya, ekologi gitu, ekologos dan ekonomos gitu. Nah, ekonomos artinya adalah nomos itu rumah tangga gitu ya. Ibaratnya itu bagaimana sebuah perspektif yang menekankan pada rumah tangga itu, ekonomi itu artinya bagaimana seseorang itu menekankan atau kalau kita bawakan dalam perspektif negara, menekankan pada peran seseorang, peran negara, peran perusahaan dalam menjaga stabilitas rumah tangganya, dalam hal ini misalnya negara atau apa gitu, perusahaan gitu. Sedangkan ekologi juga berasal dari kata eko dan logos yang artinya bagaimana logos gitu ya, ilmu gitu ya, itu logika gitu ya, berpikir untuk menggunakan ekonomi ini berbasis pada lingkungan gitu, agar lingkungan ini tidak menjadikan serta-merta merusak karena perilaku manusia. Bagi yang beragama Islam misalnya, ada dalam satu surah dalam Al-Quran, kalau nggak salah surah Al-A'raf gitu, yang menyatakan seperti ini, telah terjadi kerusakan di darat dan di laut, itu akibat tangan-tangan manusia gitu. Jadi bisa ditekankan bahwa ekologi ini menjadi salah satu bagian dari penting dari perspektif dalam melihat hubungan internasional saat ini. Kita lihat banyak sekali negara-negara saat ini yang menekankan kebijakan berbasis lingkungan. Di Denmark, di Kanada gitu ya, sudah tidak lagi menggunakan kendaraan mobil yang lebih menggunakan sepeda gitu ya. Demikian di Belanda dan lain-lain gitu. Hanya di kita saja di Indonesia yang kemudian Tangerang ditetapkan sebagai salah satu kota yang terpolusi di dunia gitu ya. Jumlah kendaraan di Jakarta lebih banyak daripada beberapa kota lainnya di dunia gitu. Jadi memang kebijakan-kebijakan lingkungan seperti ini itu justru menjadi isu-isu yang menarik saat ini dalam hubungan internasional dan akan menjadi sebuah isu yang akan selalu menjadi analisis ini yang penting gitu. Nah, makanya untuk melihat isu ini itu harus dilihat dari perspektif yang
komplit gitu. Artinya tentunya harus memilih apakah ketika kalian memilih kasus, apakah polanya antroposentris, ekosentrisme, atau posthuman, apa yang dilakukan oleh suatu negara. Karena misalnya penjualan carbon trade gitu kan, kemudian penjualan penebangan pohon gitu ya untuk menjadi kertas gitu ya, bahkan kebijakan Eropa yang menekankan adanya perlunya gitu ya, semacam tindakan yang berbasis lingkungan ketika melakukan atau mengurai sebuah produk, ekspor produk ke Eropa, itu merupakan kebijakan-kebijakan yang berbasis lingkungan. Bagaimana kita